jumpa lagi. Aku udah lama nggak bikin nggak bikin itu video maksudnya karena kemarin ada kerja. Jadi gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu ya. Aku dari kecil itu hmm, udah dari umur berapa tahun tuh udah mulai kerja, udah diajarin kerja sama orang tua, udah diajarin mandiri sama orang tua. Dan dulu di kampung aku tuh nggak pernah malah ngeliat yang namanya waria atau banci gitu ya. Di TV pun dulu jarang, kecuali Dorce, adanya Bunda Dorce gitu. Itu TVRI jangan dulu. Terus aku juga terlahir dari keluarga yang nggak mampu, dari keluarga miskin. Jadi ya diajarin untuk kerja dan kerja gitu, kerja apapun dilakuin, pokoknya selagi kita mampu ya kenapa enggak gitu. Terus pas sekolah ya mulai sekolah dong, udah mulai masuk sekolah, pas masuk sekolah ya itu udah mulai aku tuh dibilangin kayak orang tuh kayak banci gitu, kayak ya banci. Cuman aku juga nggak ngerti banci itu apa gitu, mungkin ya cuma ngerasa oh ya mungkin karena aku tuh aneh, mungkin karena aku tuh beda sama yang lain makanya aku dibilang banci gitu. Tapi nggak marah, nggak sakit hati, karena emang udah seperti itu gitu, udah ngerasa, jadi ya ngapain juga marah gitu kan. Terus akhirnya ya aku gelap. Akhirnya setelah uh, jadi ibarat kata kasarnya aku tuh kerja yang ngelayanin tamu gitu. Jadi kalau ada yang mau ngebooking ya nggak apa-apa gitu, kayak ke hotel jam 2 jam gitu. Kenapa bisa jadi waria atau kenapa tamu itu mau sama waria, aku juga nggak tahu. Kenapa ada aja yang mau gitu sama si Mel. Terus mungkin juga karena servisnya mungkin, atau mungkin mereka punya sensasi sama si Mel, aku juga nggak tahu. Yang jelas ya lumayan lah ada aja gitu, kalau lagi ini, kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu. Nah, kalau jadi waria itu, gue ngerasa jadi waria itu, jadi bukan jadi waria ya, jadi waktu dari kecil tuh emang udah ngerasa feminim, udah ngerasa, jadi udah seneng ngaca-ngaca gitu, udah seneng nanti gede gimana ya, nanti kalau uh, ke Jakarta gimana ya hidupku, bisa gimana gitu kan. Terus dulu awal-awal sih kerja biasa, kerja bangunan lah, kerja apalah, ikut saudara gitu. Nah pas dulu ya pokoknya kerja apa aja deh. Nah, pas tahun 2005 itu, jadi gue ditawarin sama salah satu makeup artis gitu, mau ikut nggak jadi makeup gitu. Nah mulai dari situlah ngelihat orang-orang gitu, oh, ternyata seperti ini gitu, oh waria itu jadi seperti ini gitu. Kalau dulu kan namanya di kampung, jadi walaupun kita ngerasa aneh, ngerasa kita tuh berbeda, tapi kita nggak berani pakai yang aneh-aneh gitu, nggak berani pakai baju aneh-aneh, baju perempuan itu nggak berani. Nah kalau sekarang jadi ya udah berjalan ngalir aja gitu sampai umur berapa tahun gitu. Nah pas udah berani ke Jakarta, udah tahu pergaulan di Jakarta, udah tahu apa namanya lingkungan di Jakarta, dan banyak juga senasib, orang-orang yang senasib sama aku gitu, udah dari berbagai daerah gitu ya, sama banyak banget gitu yang perjuangannya juga sama, malah ada yang lebih parah gitu dari aku juga gitu. Akhirnya udah beranikan diri gitu, oh berarti ini gue
seperti ini gitu. Akhirnya ya udah, dan emang dari dulu pun lebih ngerasa nyaman pakai baju yang semi-semi perempuan, ya maksudnya nggak perempuan banget tapi semi-semi lah, semi perempuan. Bentar dulu, gue mau ini dulu. Nah jadi gitu, jadi pas udah tahu pergaulan di Jakarta dan udah hampir nggak pakai tripod sih ya Allah. Jadi banyak teman-teman aku juga dari berbagai daerah gitu ya, dari macam-macam gitu, daerah mana aja ada. Ya udah akhirnya mutusin ya udahlah begini gitu. Karena di rasa percaya dirinya akan meningkat juga, karena di make up pun, di kerjaan aku di make up itu orang-orang kayak aku tuh kayak ya udah gitu, nggak terlalu dianggap remeh gitu, maksudnya nggak terlalu dihina-hina gitu. Akhirnya ya udah pas udah pas udah lama akhirnya nyaman dengan keadaan seperti ini. Akhirnya ya kenal dunia malam, kenal banyak medsos juga, tamu-tamu ternyata banyak yang mau gitu, banyak pelanggan, banyak yang mau, walaupun dulu murah gitu ya, nggak, harga kita nggak semahal perempuan kan, cuman ya lumayan lah gitu, masih banyak yang mau hanya untuk senang-senang, hanya untuk senang-senang gitu kan, namanya juga orang-orang seperti aku gitu. Mungkin kalau orang-orang kayak aku tuh paham, cuman kalau cowok, orang-orang normal mungkin berpikir apa sih kok mau sama waria, apa sih mau, ya itulah beda-beda orang gitu. Eh, terus juga ada yang manggil-manggil juga, manggil kemana-mana, ke hotel juga dipanggil-panggil gitu. Pokoknya nyaman aja dengan keadaan seperti ini, nyaman dengan lebih nyaman dengan keadaan seperti ini. Jadi aku kalau pakai baju cowok banget, kayak baju cowok itu kayak ngerasa nggak nyaman, kayak bukan aku gitu. Jadi kayak apa ya, nggak comfortable aja. Jadi kayak kalau kemana-mana tuh kayak orang-orang ngeliatin gitu ya, ngeliatin aku, padahal mah mungkin enggak, cuma kayak kita yang ngerasa sendiri seperti itu karena saking nggak nyamannya dengan baju cowok gitu. Akhirnya udah, akhirnya milih yang begini, pakai baju begini. Dulu sempat panjang rambutnya panjang juga, cuma kalau sekarang aku pendekin, nggak terlalu panjang banget. Dan kalau ditanya kenapa sih cowok pada mau gitu ya sama waria, tahu deh, gue nggak tahu asli gimana. Dan aku juga banyak banget yang nanya gitu kan di Twitter, kayak di Instagram, ada yang mau kayak aku gitu, minta idenya gimana gitu kan, minta tipsnya gimana gitu untuk jadi kayak aku bilang orang kayak kita tuh nggak ada tips, karena emang udah dari lahir seperti, bukan dari lahir ya, maksudnya ya emang dari kecil udah seperti ini, jadi nggak pakai tips, ya sama aja kayak manusia normal umum yang ngalir hidup biasa, bersosialisasi, bermasyarakat seperti biasa gitu. Cuman kan mungkin zaman semakin berkembang, semakin waktu itu jadi kita semakin tahu, semakin ngerti gitu loh, semakin ngerti, oh begini gitu. Oh ternyata ada banyak, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma aku gitu ya, orangnya seperti aku gitu, banyak juga yang rata-rata emang orang-orang kayak aku tuh ya kerjanya di kayak gini sama di make up. Nah kalau untuk kerjaan sih nggak semuanya total begini, jual diri ibaratnya gitu, enggak. Cuman kadang kala aja kalau ada yang mau gitu, kalau nggak ada ya udah kerja biasa aja. Dulu juga sempat kerja online, jualan online gitu, biskuit sempat. Terus ya make up juga gitu sempet gitu. Cuman ya tetep ya sama aja nih, kayak kebutuhan apa ya, kayak ada kebutuhan biologi kita gitu lah, maksudnya terpenuhi kalau di sini gitu. Jadi ya udah, akhirnya
sampai sekarang dan nggak tahu sampai kapan. Ya mudah-mudahan sih nanti semoga kalau udah dikasih kalau udah nggak tahu sih, gue nggak bisa aku tuh nggak bisa janjiin bahwa nanti bakal begini, nanti nggak bisa. Biar ngalir aja, biar waktu yang nentuin gitu. Kalau emang suatu saat harus berubah ya mungkin itu udah jalanku. Tapi kalau emang nggak berubah juga ya nggak tahu. Biar kalau aku prinsip aku yang penting nggak nyakitin orang, nggak berbuat kriminal. Maksudnya kriminal banget gitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sih buat orang-orang di luar sana gitu kan, sekarang itu zamannya semakin maju, walaupun emang dalam hukum agama itu emang LGBT atau apa itu dilarang gitu ya, dilarang banget, diharamkan atau apalah gitu. Cuman ya tapi kalau untuk ngehakimingin atau ngejudge apapun bentuknya itu, menurut gue itu bukan hak mereka. Dan manusia itu nggak ada yang sempurna gitu, walaupun normal secara seksual ataupun apalah gitu, pasti mereka selalu ada aja berbuat salah gitu. Yang normal pun belum tentu nggak pernah zina, ya kan. Banyak juga yang normal juga berzina. Banyak kalau kita ngikutin hukum agama gitu ya, mereka pacaran aja kan haramin kalau di agama gitu, bersentuhan gitu. Nah kalau di dalam kan kita nggak tahu mereka ngapain gitu. Jadi kalau untuk menghakimi, menurut aku sih itu bukan hak manusia, karena semua manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi untuk yang orang-orang di luar sana, bukan pesan juga sih, cuman ya hormatilah selagi emang orang LGBT-nya itu tidak berperilaku buruk, tidak merugikan orang lain. Hormatilah dia sebagai manusia gitu. Mau dia apa kayak, selagi dia emang di lingkungannya baik, ngejaga lingkungan yang baik gitu ya, kenapa harus dihujat atau di apa gitulah. Jadi berdampingan aja di dunia ini hidup, karena kita nggak tahu nantinya bakal jadi apa gitu orang. Semoga, gue nggak berharap sih kalau untuk kedepannya lagi banyak orang nanti keturunan jadi si Melwaria gitu, nggak berharap seperti itu. Karena gue tahu banget rasanya jadi seperti ini tuh banyak banget perjuangannya, berat banget, sakit banget, harus kuat mental, pokoknya harus kuat mental lah. Jadi nggak mudah banget, nggak mudah jadi orang seperti aku tuh, nggak mudah banget. Banyak banget yang harus kita tahan, yang kita harus ngelus dada gitu. Jadi kalau emang nanti ya namanya hidup ya, kita nggak tahu ya nanti banyak lagi atau nggak tahu. Intinya sih ya, selagi dia nggak merugikan, selagi dia nggak menyakiti, selagi dia berperilaku benar di lingkungan tanpa merugikan, hormatilah mereka sebagai manusia. Itu aja sih kalau kata gue ini. Karena gue ngerasa gue juga nggak pernah ngerugiin orang, nggak pernah ngerugiin secara langsung atau berbuat kasar atau menyakiti orang lain gitu. Jadi ya semoga sih kedepannya ya biarin, mungkin berdakwah mungkin memberi edukasi, mungkin wajar ke orang kayak kita, ke orang yang semacam gue LGBT itu wajar. Cuma untuk ngejudge, untuk menghakimin itu nggak menurut gue nggak bisa. Tapi kalau untuk edukasi, untuk memberi pelajaran yang benar, itu emang harus. Nah untuk nantinya dia bakal berubah atau enggak ya kita nggak tahu kan gitu. Jadi ya ikutin aja arus hidup, ikutin jalan hidup masing-masing. Ya itu masing-masing, selagi kita hidup berdampingan, selagi kita nggak merugikan, biarkan mereka dengan perilaku mereka gitu aja sih. Gue juga bingung mau bikin konten apa, karena tuh gue sendiri di sini, gue sendirian, jadi gue bingung mau bertanya-tanya apa.
hanya untuk melengkapi introduction kemarin aja, perkenalan kemarin gue untuk channel YouTube gue ini. Semoga depannya nanti gue makin banyak bikin video, mau itu review hotel kayak sekarang aku lagi di hotel, ataupun nanti review makanan gitu, atau traveling kalau nanti situasi udah benar. Semoga aja tercapai. Selamat malam semuanya, jangan lupa sehat selalu dan bahagia selalu.